Bagian kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Didengarnya permohonan hambanya yang meminta petunjuk, diketahuinya hambanya yang berusaha mencari kebenaran. Sungguh-sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak untuk berpikir. Asal dia berpikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Akan tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul perkosaan pikiran dan mestilah timbul taklid. Manusia sebagai orang-orang Manusia sebagai orang seorang akan datang dan akan pergi, akan lahir dan akan mati. Akan tetapi pikiran manusia akan berjalan terus. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berpikir dalam memilih keyakinan menjadi tujuan dari manusia yang telah maju. Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai fitnah yang dikatakan ilmiah sifatnya, bahwa Islam dimajukan dengan pedang. Islam dituduh memaksa orang memeluk agamanya. Pengetahuan seperti ini pun kadang-kadang dipaksakan supaya diterima orang, terutama di masa-masa negeri-negeri Islam dalam penjajahan. Orang dipaksa menerima teori itu dan orang tidak diberi kesempatan membanding. Kalau orang benar-benar hendak ilmiah, hendaklah menilik kebenaran suatu soal, dicari sumber aslinya. Apa sumber asli Islam kalau bukan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayat inilah Al-Baqarah 256. Sumber itu yaitu Islam menjelaskan bahwa dalam agama tidak boleh ada paksaan. Sunnah atau praktik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dapat pula dilihat pada sebab turunnya ayat. Kita melihat jelas bahwa kaum Yahudi Bani Nazir diusir habis dari Madinah karena mereka mengadakan suatu komplotan hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu telah berkuasa dalam masyarakat Madinah. Tidak ada perkataan ketika itu bahwa kalau mereka sudi meluk Islam, mereka tidak akan diusir. Malahan anak-anak kaum Ansor sendiri yang telah menjadi Yahudi tidak dipaksa untuk memeluk agama ayah mereka, meskipun ayah itu sendiri meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya anak-anak itu dipaksa. Sarjana Kristen Arabia Profesor Philip Hitti yang telah menjadi warga negara Amerika di dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwasanya ayat inilah salah satu ayat dalam Islam yang patut menjadi anutan manusia dalam segala agama. Dalam kejadian pengusiran Bani Nazir itu sudahlah sangat terang perbedaan soal politik dengan soal keyakinan agama. Mereka diusir dari Madinah karena mereka hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka tidak dipaksa masuk Islam dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama Yahudi tidak dipaksa supaya memeluk agama ayah bunda mereka. Peperangan yang terjadi di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin di Mekah dan di seluruh tanah Arab pun bukanlah paksaan agama, meskipun kedudukan penyembah berhala Arab itu di waktu itu jauh berbeda dengan kedudukan Yahudi dan Nasrani. Sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwahnya, dia telah ditolak oleh kaumnya dengan kekerasan dan pengikut-pengikutnya disiksa serta dianiaya sampai beliau diusir dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Dengan keinsafan secara ilmiah, haruslah kita selidiki siapa Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum Quraisy di Mekah itu. Semuanya, baik Muhammad maupun yang menentangnya, adalah orang berkeluarga semua. Di antaranya
paman kandungnya sendiri Abu Lahab. Maka kalau timbul perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan penaklukan Mekah, sekali-kali jangan langsung dicap bahwa Muhammad memaksakan Islam dengan pedang. Tetapi harus diakui bahwa ini adalah perebutan pimpinan di antara orang berkeluarga, di antara paham lama dan paham baru. Dan kepala penentangnya sampai saat takluknya Mekah adalah mertuanya sendiri Abu Sufyan. Dengan keinsafan ilmiah pula harus kita selidiki apa hakikat seruan Muhammad kepada mereka. Mereka mengakui anak cucu dari Nabi Ibrahim. Mereka mengakui Ka'bah sebagai pusat persatuan mereka. Dan mereka pun mengerjakan haji dan umroh tiap tahun. Tetapi ajaran Nabi Ibrahim itu telah mereka kotori dengan penyembahan berhala. Terhadap mereka, Rasulullah SAW tidak memaksa Islam dengan pedang, tetapi membersihkan Ka'bah dari berhala dan kembali kepada ajaran Ibrahim yang murni. Di saat itu datang sendiri ke Mekah orang-orang Nasrani Arab yang mengakui kerasulan Muhammad, sebagaimana Adi bin Hatim dan saudara perempuan Adi ini adalah putra dari Hatim Toi, dermawan Arab Nasrani yang masyhur. Dia datang sendiri dari tempat yang amat jauh bukan karena dipaksa dengan pedang. Demikian juga Tamin Ad-Dari, dia pun seorang Nasrani. Ada lagi seorang pemuda bernama Suhaib, bangsa Romawi yang telah lama tinggal di Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW menerima berbagai penghinaan dari kaumnya yang menyembah berhala itu, Suhaib dengan sukarelanya sendiri memeluk Islam. Di waktu Nabi SAW pergi ke Taif, sampai di sana dipukuli dan dilempari batu, sampai mengalir darah ke terompah beliau. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang pemuda Nasrani dari Nineveh bernama Adas. Dia menjadi budak di tempat itu. Dia sendiri pula yang datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Demikian juga Salman al-Farsi. Dia sendiri yang datang ke Madinah. Sesudah dia terlebih dahulu masuk Nasrani, pindah dari Majusi, akhirnya masuk ke Islam. Padahal semua kejadian ini lama sebelum turun ayat tidak ada paksaan dalam agama yang tersebut itu. Ajaran Nabi SAW ini atau tegasnya dasar yang telah ditentukan oleh Al-Quran ini dipegang teguh oleh Islam walaupun dia sedang di puncak kekuasaannya. Menurut riwayat dari Imam Bukhari yang diterimanya dari Aslaj bahwa Khalifah Umar bin Khattab mempunyai seorang pelayan perempuan tua beragama Nasrani yang bisa dikatakan sudah dipandang sebagai keluarga dan disayang oleh semua keluarga di rumah beliau. Pernah beliau berkata, "Masuklah ke dalam Islam supaya kau selamat." Tetapi perempuan tua itu telah menggelengkan kepala menolak ajakan itu. Meski demikian, dia tetap disayangi. Demikian juga pelayan laki-laki beliau yang bernama Zanba, orang Romawi. Diajak masuk Islam agar diberi jabatan yang lebih tinggi menolong baginda memegang amanah kaum muslimin. Semua dia tidak mau. Itu pun tidak menjadi apa. Bukti yang hidup dalam perjalanan ayat ini ialah terdapatnya minoritas Nasrani di Palestina, Suriah, Irak, dan Mesir, minoritas Yahudi di negeri Yaman dan Afghanistan. Mereka itu hidup damai di dalam perlindungan kekuasaan Islam atau Zimmi. Sejak 14 abad yang lalu, berbeda nasib mereka dengan kaum muslimin di Spanyol yang diusir meninggalkan negeri itu dan disiksa dipaksa memeluk agama Nasrani. Habis kekuasaan Islam dari sana di tahun 1492, maka sebelum habis abad ke-17 atau tahun 1600, sisa yang tinggal telah resmi menjadi Nasrani karena paksaan. Menurut riwayat,
berpuluh tahun lamanya